Indonesia, sebuah negara yang memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja dengan luasnya negara Indonesia, kita memiliki banyak keanekaragaman, salah satunya keanekaragaman budaya. Saya Reza, seorang mahasiswa yang sedang menjelajah untuk mengetahui apa arti budaya tersebut. Apakah itu bahasa, kesenian, ataukah kepercayaan? Sudahlah. Terkadang terpikir bagaimana kalau negara ini belum merdeka dan masih terjajah. Untung saja berkat jasa para pahlawan kita sekarang sudah merasakan kemerdekaan. Maka dari itu, kita harus menghormati jasa para pahlawan. Anda tahu ini patung siapa? Ini patung Slamet Riyadi. Beliau merupakan seorang pemimpin pasukan perang yang jasanya harus kita hormati. Salah satu keberhasilan pasukan yang dipimpin oleh Slamet Riyadi adalah merebut dan melucuti senjata tentara Jepang. Mari kita lanjutkan pencarian tentang apa yang dinamakan budaya. Apakah tempat-tempat bersejarah atau apa? Orang Indonesia terkenal dengan sifatnya yang ramah dan suka tolong-menolong. Menurut saya, hal tersebut masih bersifat subjektif. Satu hal yang pasti, orang Indonesia menghargai peninggalan nenek moyang. Lihat saja becak, kendaraan tradisional dari tahun 1930-an yang masih eksis hingga sekarang. Selain itu, mainan tradisional masih dapat ditemukan. Namun jumlahnya tidak banyak di pasaran. Ternyata ada berlalu lintas termasuk dalam budaya. Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat ramah sejak zaman dahulu. Keramah tamahan itu berarti baik hati, menarik budi bahasanya, tutur katanya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jangan sampai keramah tamahan itu luntur, meskipun saat ini banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia karena dampak dari globalisasi. Dengan begitu, kita harus menjaga sikap agar Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang ramah oleh negara luar. Mari kita berkunjung ke sebuah kerajaan otonom yang pernah berkuasa di wilayah Surakarta sejak 1757 sampai dengan 1946. Bukan Kasunanan Surakarta yang saya maksud, akan tetapi Kadipaten Mangkunegaran lah. Penguasanya adalah Wangsa Mangkunegaran. Meskipun berstatus otonom yang sama dengan tiga kerajaan pecahan Mataram lainnya, penguasa Mangkunegaran tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Indonesia dari dulu kala terkenal perdagangannya, dan semua juga tahu kalau perdagangan terjadi di pasar. Salah satu yang terkenal adalah Pasar Gede. Pasar Gede berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang berubah fungsi menjadi Balai Kota Surakarta. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Insinyur Thomas Karsten. Bangunan pasar selesai di pembangunannya pada tahun 1930 dan diberi nama Pasar Gede Harjanagara. Pasar ini diberi nama Pasar Gede atau Pasar Besar karena terdiri dari atap yang besar. Seiring dengan perkembangan masa, pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta. Pasar Gede terdiri dari dua bangunan yang terpisahkan jalan, yang sekarang disebut sebagai Jalan Sudirman. Masing-masing dari kedua bangunan ini terdiri dari dua lantai. Kita ketahui bersama, Indonesia memiliki beragam budaya. Budaya diwariskan secara turun-menurun. Lalu, dimanakah disimpannya warisan budaya tersebut? Tentu saja di museum. Jadi, kapan terakhir Anda ke museum? Keinginan sendiri? Atau karena tugas dari kampus? Ada sekitar 400 museum di Indonesia. Sudah berapa museum yang Anda kunjungi? Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Cukup rasanya perjalanan hari ini untuk mencari tahu tentang budaya.
Mari duduk santai sejenak di depan Keraton Surakarta, yang merupakan istana resmi dari Kasunanan Surakarta. Jangan lupa abadikan dalam kamera sebagai jejak penanda perjalanan budaya seorang Reza, kota budaya ini.